The Business of the 21st Century oleh Robert T. Kiyosaki bersama John Fleming dan Kim Kiyosaki. Bagian 1. Kendalikan masa depan Anda. Bab pertama. Aturan telah berubah. Part yang kedua. Pada tahun 1950-an, saat General Motors menjadi perusahaan terkuat di Amerika, media massa menyitir pernyataan Presiden GM dan menjadikannya slogan yang terus bertahan selama beberapa dekade. Kemana GM pergi, negara ini mengikuti. Nah, Bung, slogan itu sekarang mungkin bukan kabar baik, karena arah yang GM tuju pada tahun 2009 adalah kebangkrutan. Dan pada musim panas tahun itu juga, negara bagian California harus menanggung utang perusahaan tersebut dengan utang, bukan uang tunai. Saat ini, persentase penduduk Amerika yang memiliki rumah sendiri turun. Penyitaan rumah mencapai puncak tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah keluarga kelas menengah merosot. Rekening tabungan mengecil, itu pun kalau masih ada. Dan utang rumah tangga membengkak. Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat cepat. Jumlah orang yang terpaksa bekerja di atas usia 65 tahun bertambah. Kebangkrutan baru bertambah tak terkendali. Banyak penduduk Amerika tidak punya cukup dana untuk pensiun. Nyaris cukup pun tidak. Sudahkah Anda memperhatikan berita buruk ini? Saya yakin sudah, dan Anda tidak sendiri. Warga Amerika dimanapun akhirnya tak lagi abai. Bagus. Sekarang Anda sadar apa yang sedang terjadi, dan itu bukan sesuatu yang indah. Jadi, mari kita lihat lebih dekat dan ketahui apa artinya, serta apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapinya. Sekarang ini abad baru. Ketika saya masih kecil, orang tua mengajarkan rumus sukses yang mungkin juga sudah Anda ketahui. Bersekolah, belajar tekun, dan raih nilai tinggi supaya kau bisa memperoleh pekerjaan aman yang bergaji tinggi dengan berbagai tunjangan. Lalu, biarkan pekerjaan itu mengurusmu. Akan tetapi, itu dulu pada abad industri. Dan kita tidak lagi hidup pada abad industri. Anda tidak bisa lagi ongkang-ongkang kaki. Pemerintah tidak akan mengurus Anda. Tak seorang pun akan peduli terhadap Anda. Sekarang abad baru dan aturan telah berubah. Orang tua saya mempercayai jaminan kerja, pensiun perusahaan, jaminan sosial, dan jaminan kesehatan. Semua gagasan itu sudah kuno, peninggalan abad lalu. Sekarang, jaminan kerja adalah lelucon dan bekerja seumur hidup pada suatu perusahaan. Impian yang sangat diagung-agungkan IBM semasa jaya sama ketinggalan zamannya dengan mesin tik manual. Banyak orang beranggapan rencana pensiun mereka adalah solusi teraman. Skema itu disokong oleh saham unggulan dan reksadana. Jadi bagaimana bisa salah? Terbukti segalanya bisa salah. Alasan sapi-sapi suci itu tidak lagi menghasilkan susu adalah karena semua itu sudah usang. Pensiun, jaminan kerja, jaminan pensiun, semua itu pemikiran dari abad industri. Sekarang kita hidup pada abad informasi dan wajib menggunakan pemikiran dari abad informasi. Untungnya, orang mulai menyimak dan belajar. Sayangnya, semua harus didahului penderitaan dan kesulitan. Tapi setidaknya pelajaran itu benar-benar diresapi. Setiap kali kita mengalami krisis besar, letusan gelembung.com, krisis ekonomi setelah peristiwa 11 September, kepanikan uang tahun 2008 dan resesi tahun 2009, plus tambahan dari saya, pandemi COVID 2020. Orang makin sadar bahwa jaring keamanan model lama tidak lagi memadai. Mitos korporasi sudah berakhir. Selama bertahun-tahun mendaki tangga perusahaan, pernahkah Anda berhenti sejenak dan melihat-lihat pemandangan? Pemandangan apa? Tanya Anda. Bokong orang yang ada di depan Anda. Itulah yang Anda lihat. Jika pemandangan seperti itu yang ingin Anda lihat seumur hidup, buku ini mungkin bukan bacaan yang cocok. Akan tetapi, jika Anda muak dan capek memandangi bokong orang lain, baca terus buku ini. Jangan mau lagi dibodohi.
Saat saya menulis buku ini, pengangguran masih terus meningkat. Begitu Anda selesai membaca buku ini, siapa tahu situasi mungkin sudah berubah. Jangan terpedaya. Begitu lapangan kerja dan nilai properti berbalik serta kredit melonggar kembali, seperti yang pada akhir akan terjadi, jangan lagi terperdaya oleh rasa aman semu yang dulu menjebak Anda dan seluruh dunia ke dalam kekacauan ini. Musim panas 2008, harga bensin meroket sampai $4 per galon. Penjualan SUV terbenam seperti batu, dan tiba-tiba saja semua orang menggemari mobil hybrid berukuran kecil. Akan tetapi, lihat yang terjadi selanjutnya. Tahun 2009, harga bensin kembali turun menjadi $2. Dan, ya ampun, orang mulai membeli SUV lagi. Apa? Apakah Anda benar-benar berpikir harga bahan bakar akan tetap sebagus dan semurah ini? Harga bensin turun, jadi sekarang tidak masalah membeli si boros bensin. Sebegitu rabunkah kita? Saya berusaha sopan, sebenarnya saya hendak menggunakan kata bodoh. Sayangnya, jawabannya adalah ya. Bukan sekali kita dibodohi, tapi berkali-kali dan berkali-kali lagi. Kita tumbuh dengan dongeng tentang semut dan belalang, tetapi sebagian besar di antara kita tetap menjalani hidup dengan pola pikir seekor belalang. Jangan terpengaruh oleh berita media massa. Selalu ada kalimat-kalimat bombastis yang berusaha menarik perhatian Anda dari upaya serius untuk membangun hidup. Terorisme, resesi, atau skandal pemilu terbaru, semuanya tidak ada hubungannya dengan apa yang harus Anda lakukan hari ini untuk membangun masa depan. Selama depresi besar, banyak orang menjadi kaya. Selama periode emas, seperti booming properti pada tahun 80-an, jutaan orang tidak mau memegang kendali atas masa depan mereka. Mereka yang mengabaikan semua hal yang akan saya bagi dengan Anda di buku ini, dan akhirnya menderita atau bangkrut. Bahkan, sebagian besar dari mereka sampai sekarang masih mengalami kesulitan atau bangkrut. Yang jadi masalah bukan perekonomian. Masalahnya adalah Anda. Anda geram dengan korupsi dunia bisnis? Pada Wall Street dan bank-bank yang membiarkan praktik seperti itu terjadi? Pada pemerintah yang terlalu lamban atau terlalu reaktif atau terlalu sering bertindak salah atau terlalu sedikit bertindak benar? Anda marah pada diri sendiri karena terlambat memegang kendali? Hidup itu keras. Pertanyaannya sekarang, Anda mau apa? Mengeluh dan mengerang tidak akan menjamin masa depan Anda. Sama halnya dengan menyalahkan Wall Street, bankir besar, perusahaan Amerika, atau pemerintah. Jika menginginkan masa depan yang mantap, Anda harus menciptakannya. Anda hanya bisa mengambil kendali atas masa depan Anda setelah Anda berhasil mengendalikan sumber pendapatan Anda. Anda perlu memiliki bisnis sendiri. Demikian The Business of the 21st Century, bagian pertama, bab ke-1, part yang kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.